Tabrakan beruntun melibatkan 4 mobil terjadi di Tol Jagorawi. Di Mopsi Ali Jaber, Menko Polhukam Mahfud MD janji tuntaskan kasus penusukan Ali Jaber. Tanah longsor menyapu 3 desa di Nepal dan menghancurkan ratusan rumah. Halo, Selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, pemirsa akan juga hadirkan informasi penting lain. Di antaranya kesadaran masyarakat untuk memakai masker masih sangat minim. Banyak yang tak terima ketika dirazia. Bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 kendaraan milik pemerintah terlibat kecelakaan dengan 2 kendaraan lainnya di Tol Jagorawi Senin siang. Ya, diduga supir bus Kemenhan tak bisa kendalikan kendaraan sehingga menabrak 3 kendaraan lainnya. Sebuah bus milik Kementerian Pertahanan dan minibus milik TNI Angkatan Laut terlibat tabrakan beruntun dengan 2 kendaraan pribadi di kilometer 3 Tol Jagorawi. Diduga pengemudi bus Kemenhan tidak mampu mengendalikan kendaraan karena licinnya jalan sehingga menabrak kendaraan lain sebelum menabrak pembatas ruas jalan tol dan terguling. 2 penumpang bus terluka dan dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati. Petugas sempat menutup ruas tol untuk proses evakuasi kendaraan. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki di Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi akan memberikan sanksi tegas kepada pesepeda yang masuk Tol Jagorawi yang viral di media sosial. Aksi pesepeda masuk jalur bebas hambatan membahayakan diri dan pengendara lain. Ini sepeda masuk tol nih. Dalam video amatir, rombongan pesepeda memasuki jalan tol Ciawi Bogor, Jawa Barat beredar luas di media sosial. Pengelola tol dan pihak kepolisian terus menyelidiki aksi nekat pesepeda ini. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005, kendaraan roda 2 dilarang melintas jalan tol demi keselamatan bersama. Tindakan rombongan pesepeda menyalahi aturan sehingga terancam proses hukum sesuai peraturan yang berlaku. Wah, nggak benar ini. Kita sangat menyesalkan ya ada kejadian itu karena jalan tol itu memang hanya untuk kendaraan bermotor roda 4 ya, kecuali ada beberapa memang yang bisa lihat di roda 2 itu pun tidak di jalan tolnya. Pelanggaran terhadap pasal 22 itu dikenakan di pasal 229 gitu ya. Itu ada dendanya kalau tidak salah 100.000 atau ancaman kurungan. Basement gedung RSUD Dr. Sutomo Surabaya terbakar Senin sore. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting panel listrik dan beruntung staf medis serta pasien dapat dievakuasi dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya berusaha dengan cepat padamkan api di basement gedung Diagnostik Center RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur. Petugas terpaksa menjebol tembok basement untuk mencari titik api yang berada di gudang penyimpanan peralatan dan perlengkapan proyek rawat jalan. Petugas juga mengevakuasi kendaraan yang diparkir di basement serta staf medis dan pasien yang dapat dievakuasi dengan cepat keluar ruangan. Mudah-mudahan ini karena kabel kita tidak terbakar, hanya barang-barang itu pelayanan akan bisa berjalan. Berarti bukan genset Pak ya? Bukan, genset tidak ada di sini, juga tidak ada pompa air, itu hanya suatu gudang. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Panel listrik di basement Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo itu terjadi konslet. Selanjutnya kami tetap mencari keterangan terhadap saksi-saksi yang ada untuk memastikan bahwa kejadian ini merupakan memang konslet. Api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam dikerahkan.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat proses pemadaman, Jalan Dharma Wangsa depan RSUD Dr. Sutomo sempat ditutup sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini ada kejadian menarik karena ada seekor biawak masuk ke sebuah kantor saat hujan melanda ibu kota. Dan akibat kejadian tersebut, para pekerja kantor pun panik. Seekor biawak menghebohkan pekerja karena masuk ke kantor saat hujan mengguyur ibu kota Senin siang. Biawak dengan panjang 1 meter ini masuk ke sebuah kantor di Jalan Dharma Wangsa 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah 30 menit, para pekerja bisa menangkap biawak yang bersembunyi di bawah tangga. Kali keluar sini masuk ke kantor Artek. Langsung anak-anak saya paling galak dia. Barang-barang ya. Satu ekor apa berapa ekor? Satu ekor. Satu ekor ya Bang. Diduga biawak ini datang dari kali yang berada di depan kantor. Akhirnya salah satu karyawan membawa biawak ini pulang untuk dipelihara. Dari Jakarta, Den Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah bocah perempuan yang dikubur dengan pakaian lengkap di Lebak, Banten dimakamkan di Pemakaman Umum Menteng Pulau, Jakarta. Ya, anak berusia 8 tahun itu ternyata korban pembunuhan kedua orang tuanya. Jenazah bocah perempuan yang dikubur dengan pakaian lengkap di Lebak, Banten kini dimakamkan dengan layak di Pemakaman Umum Menteng Pulau, Jakarta. Bocah berusia 8 tahun itu ternyata korban pembunuhan kedua orang tuanya. Pembunuhan terungkap setelah Polres Lebak menyelidiki kasus dugaan pembunuhan. Orang tua korban kemudian ditangkap di kediaman mereka di Jakarta. Anak perempuan, anak kandung sendiri. Sisanya kalau dia lagi darahnya ya sedikit ada penyakit dari kepala lah gitu. Kalau udah kambuh itu selalu anak buat sasaran. Polisi kini memeriksa kedua pelaku. Awalnya pelaku kesal dengan ulah korban yang tak menghiraukan arahan saat belajar online. Pelaku mencubit dan menghantam korban dengan benda-benda keras hingga pingsan lalu tewas. Saya nggak punya niatan buat ngebunuh anak saya. Cuman saya melakukan itu karena terbawa emosi. Jadi pagi-pagi sebelum suami saya bangun, saya dan anak-anak saya sudah bangun buat belajar sekolah online. Nah di situ saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Kedua pelaku menganiaya anak kandungnya hingga meninggal dunia di kontrakan mereka di Jakarta. Karena panik, pelaku membawa jenazah menggunakan sepeda motor ke Lebak, Banten untuk dikubur, namun masih menggunakan pakaian lengkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus orang tua menganiaya anak kerap terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Malang, Jawa Timur. Ya, seorang ibu tega menganiaya anaknya hanya karena tidak paham dengan pelajaran matematika. Seorang ibu di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur tega menganiaya anaknya menggunakan selang. Kejadian ini berlangsung saat sang ibu mengajari anaknya yang masih berusia 8 tahun pelajaran matematika. Sang ibu emosi ketika anaknya kesulitan memahami tugas sekolah yang diberikan. Kejadian ini kemudian direkam seorang warga dan viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki kasus ini. Polisi kemudian memediasi kasus ini dengan keluarga termasuk memberikan pendampingan terhadap anak. Video seorang anak yang dianiaya ibu tiri hanya karena tidak bisa membuat pekerjaan rumah viral di media sosial. Akibat kejadian tersebut, bocah korban penganiayaan oleh ibu tiri di Simalungun, Sumatera Utara sempat trauma tidak mau masuk sekolah. Meski sudah dipulangkan ke rumah neneknya, korban diduga masih trauma akibat peristiwa yang sempat viral di media sosial itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan di Polres Simalungun dan dikenakan pasal 44 tentang perlindungan anak dengan hukuman penjara selama 5 tahun.
Bocah perempuan ini ditemukan warga Kelurahan Mentawa Baru Hilir Sampit dalam kondisi penuh luka di sekujur tubuh hingga wajah. Warga pun segera memberikan pertolongan kepada bocah tersebut yang diduga dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Penyiksaan keji tersebut dilakukan ibu korban bersama kekasihnya. Korban kerap dianiaya hingga tulang tangan kirinya patah. Kedua pelaku penyiksaan kini telah ditangkap polisi. Berdasarkan hasil tes urin, kedua tersangka positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Keduanya kerap menggunakan barang haram ini bersama-sama sehingga emosi mereka tidak terkontrol. Kini kedua tersangka mendekam di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang vonis Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat yang sedianya digelar kemarin kembali ditunda. Ya, rencananya sidang akan dilaksanakan pada hari ini. Penundaan sidang vonis Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat disampaikan Ansori, Humas Pengadilan Negeri Purworejo. Menurutnya, sidang ditunda karena hakim masih mempelajari ulang fakta persidangan. Sebelumnya, terdakwa Raja yakni Toto Santoso dituntut 5 tahun penjara, sedangkan Ratu Fani dituntut 3,5 tahun penjara. Kasus Keraton Agung Sejagat mencuat di awal tahun 2020. Raja dan Ratu melakukan penipuan berkedok Keraton Agung Sejagat. Sementara itu, pemirsa, suami Vanessa Angel tak kuasa menahan sedih saat menyaksikan sidang penyalahgunaan psikotropika istrinya di PN Jakarta Barat. Bibi Ardiansah meneteskan air matanya melihat istrinya duduk di kursi pesakitan. Bibi Ardiansah jadi saksi di sidang lanjutan kasus psikotropika yang menjerat Vanessa Angel. Ia sangat memikirkan apa yang harus diucapkan saat bersaksi di sidang. Kesaksiannya ikut mempengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Vanessa Angel. Vanessa Angel tersandung kasus hukum usai kedapatan menyimpan psikotropika jenis Xanax. Ada 20 pil Xanax yang diamankan pada Maret lalu. Vanessa didakwa melanggar pasal 62 Undang-Undang Psikotropika karena dianggap menguasai obat tanpa resep dokter. Tadi gue nggak kuat nahan, bukan tekanan sih sebenarnya, tadi gue nggak kuat nahan tangis gue, istri gue ngeliatin gue ngeliatin istri gue, bener-bener gue nggak kuat, takut salah ngomong. Ini pertama kali gue datang sidang juga sebagai saksi, ya. Mabes Polri serius dalam penanganan kasus penyerangan pendakwah Syekh Ali Jaber di Bandar Lampung. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.